Hai teman-teman pemimpin dan berprestasi. Balik lagi nih di Obsesif, obrolan seru anak visip. Dengan saya Agis Dwi Sri Mulyana. Dan kini kita akan membahas tentang mengukir jejak kreatif, pengembangan potensi melalui minat dan bakat. Jadi bagi kalian yang sudah siap menentukan potensi diri, yuk kita bahas bareng-bareng. Pada Obsesif kali ini, seperti yang sudah kalian lihat, aku nggak sendiri, aku bareng narasumber yang ternyata keren banget dan bisa memberikan kita pengetahuan tentang minat dan bakat. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Halo semua, dengan aku di sini Laila Nadia sebagai narasumber di Obsesif kali ini ya Kak ya. Oke Kak, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja? Oke, kesibukan aku akhir-akhir ini ya guys. Akhir-akhir ini aku sibuk kuliah aja sih, ya sambil ngerjain tugas-tugas yang dikasih sama dosen kan. Iya. Buat tugas-tugas UAS juga, apalagi sebentar lagi aku mau ujian akhir semester gitu. Jadi aku sibuk belajar aja. Oh, lagi hektik nih Kak, persiapan untuk UAS. Bener Oke. banget. Nah guys, kita udah berbincang singkat nih dengan narasumber hebat kita. Pasti kalian tahu dong, kalau kehidupan kampus itu pasti sangat melelahkan. Bener banget. Belum tugasnya, belum sebentar lagi mau UAS. Bener. Nah, tapi kamu jangan merasa lelah nih, karena di kampus itu kita juga bisa mengambil peluang untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri. Iya bener banget. Contohnya nih, mengembangkan minat dan bakat. Pasti di antara kalian kan banyak yang masih bingung nih soal potensi diri sendiri. Jadi ayo kita bahas bareng-bareng ya Kak. Oke, let's go. Let's go. Nah Kak, aku mau nanya nih, hobi kakak itu apa aja? Hobi ya. Kalau belakangan ini hobiku tuh dengerin musik sih dari handphone ya. Karena aku sekarang tuh kalau ngapa-ngapain, misalnya lagi santai aja, lagi nugas, bahkan dimanapun aku pasti dengerin musik. Gitu. Bener, musik tuh bisa membuat kita happy ya. Bener, mood Vibes-nya kita jadi bagus. Bener. Nah, tadi kan aku udah nanya seputar hobi nih. Nah, kali ini aku mau nanya seputar minat dan bakat. Oke, Kak. siap. Gimana sih cara tahu supaya kita tuh tahu nih minat dan bakat kita itu apa? Dan bener gak sih kalau minat dan bakat itu bisa dilihat dari hobi? Bener banget teman-teman. Ya pasti kita itu punya hobi atau suatu hal yang paling kita sukai banget kan. Iya. Kayak misalnya masak, nyanyi, nari. Kayak yang aku tadi nih dengerin musik aja itu bisa masuk ke hobi loh teman-teman. Wow. Jadi hobi itu kalau misalnya kita kembangin, kita perluas gitu ya, itu bisa jadi faktor pendorong kita menuju ke kesuksesan loh gitu. Gimana sih Kak? Boleh di-share nggak? Gimana caranya kita bisa kembangin potensi dan bakat kita supaya potensi kita itu baik untuk diri kita sendiri? Oke. Karena teman-teman obsesif belum pada tahu nih. Oke, boleh ya. Kalau misalnya kalian mahasiswa, kalian bisa join ke UKM, benar. yaitu unit kegiatan mahasiswa yang disediain di kampus-kampus kalian sendiri. Kalau di kampus aku nih, kampus UGJ tercinta nih, aku Betul. ada UGJ TV, ada Idental, ada Klise juga yang kalian kayak misalnya mau belajar di bidang broadcasting, fotografi, sama bidang radio juga. Nah, kalau kamu punya hobi nari, olahraga dan lain-lain, kalian bisa join ke kegiatan non-akademik gitu kan. Oh, non-akademik itu seperti berpartisipasi dalam festival. Benar Gitu ya Kak? Iya, betul Benar. banget. Nah, yang aku tahu nih Kak, kita bisa menggunakan fasilitas kampus. Iya. Seperti perpustakaan untuk mencari artikel-artikel dan juga bisa mencari minat dan bakat kita di perpustakaan itu. Bener banget. Oke. Nah, tapi Kak, tentunya nih untuk melakukan semua itu pasti kan nggak mudah ya bagi semua orang. Ada orang juga yang berpikir kalau fashion yang dia punya itu hanya sekedar hobi. Tapi bagaimana sih Kak jika tidak ada yang menghargai bakat kita? Tanggapan Kakak gimana kalau soal itu? Oke ya teman-teman, tanggapan aku nih, aku pribadi. Kalau hal itu sih namanya zona nyaman ya. Iya. Jadi tergantung orangnya ini mau keluar atau enggak dari zona nyaman tersebut. Tuh. Gitu. Karena rata-rata dari mereka pasti punya rasa ragu yang besar banget gitu kan, teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi, dari hobi kita bisa bawa ke kesuksesan yang lebih tinggi nih kalau kita bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri. Kamu harus yakin dengan segala hal positif yang akan kamu ambil. Karena sikap kesuksesan itu dimulai dengan lompatan keyakinan gitu. Dan saranku jangan biarin keraguan itu
menghambat diri kamu sendiri. Benar, setuju banget ya. Ya walaupun jalan untuk mengembangkan potensi itu banyak lika-likunya, banyak sekali rintangannya, tapi percaya deh, yakin deh kalau setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Betul. Contohnya gini, contoh yang bisa kita lihat seperti aktor dan aktris. Mereka juga punya kesulitannya masing-masing ya Kak. Tapi mereka bisa mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang beradu akting. Iya, benar. Mungkin hal ini bisa mereka kembangkan itu karena mereka tidak merasa ragu-ragu dan malu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa ya Kak. Iya. Kayaknya dia tahu banyak banget ya tentang minat dan bakat. Oke. Sedikit sih, sedikit. Oke, jadi aku mau nanya nih, boleh nggak? Boleh banget. Oke, boleh banget. kita bicara santai aja ya. Santai. Oke. Menurut kamu nih, apa aja sih manfaat dari mengembangkan potensi diri, melalui minat dan bakat? Manfaatnya ya? Iya. Manfaatnya sih bagi aku banyak banget ya buat diri sendiri. Kayak kepercayaan diri yang melonjak, kepercayaan diri yang bisa kreativitas untuk berkembang, dan peluang yang tidak akan pernah kita bayangkan mungkin bisa jadi terjadi. Lalu manfaat yang paling penting nih bagi aku itu bisa membuat kita bahagia. Karena kalau kita bahagia itu tuh kita nggak bisa tidak memikirkan hal-hal negatif. Bener. Itu tidak akan membuat kita stres. Oke, bener. Pinter banget nih. Kayaknya bukan amatir sih. Terima kasih, kakaknya juga hebat banget. Oke, makasih. Selain yang kamu sebutin tadi saat pengembangan potensi diri, kita akan mulai melihat transformasi luar biasa dalam diri kita. Iya benar. Dari tadi kan kita udah bahas tentang keberhasilan, ya kan? Ayo nih, sekarang kita bahas tentang kegagalannya. Aku mau nanya, Kak, bagaimana jika kita gagal dalam mengembangkan potensi diri melalui minat dan bakat itu? Oke, teman-teman, kegagalan itu nggak bisa ya kita hindari, benar-benar nggak bisa. Tapi hal itu bukan hambatan buat kita, karena setiap kegagalan adalah batu loncatan untuk kesuksesan. Kita harus tetap maju, menjadikan itu kegagalan sebagai pembelajaran untuk kedepannya, dan kita harus tetap yakin sama diri kita sendiri. Pernah ada yang ngomong juga nih Kak, kegagalan itu adalah menuju pintu kesuksesan. Bener banget itu. Bener banget guys. Jadi jangan puas sama potensi kalian yang belum muncul. Oke. Terus bermimpi dan pasti dunia itu menunggu kamu untuk bersinar. Bener. Dan ya sayang beribu sayang nih, kita udah harus pamitan karena sesi perbincangan kita nih udah kita bahas dan sudah selesai. Jadi teman-teman mohon maaf banget kalau misalkan kita ada salah kata atau salah ucapan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung dan udah nonton perbincangan kita hari ini. Oke, sekian dari kita. Sampai jumpa di Obsesif selanjutnya. Bye bye and see you guys.